Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, pimpinlah kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami renungkan, kami pahami. Dan kiranya hati kami melekat pada firman-Mu dan kami setia padanya. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, semangat, dan penghiburan pada kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Ibu, Bapak, dan anak-anak yang terkasih, bacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13 menjadi bacaan kita dalam ibadah keluarga malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lenyap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang, aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats yang akan menjadi renungan firman Tuhan pada ibadah keluarga malam hari ini ada pada ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, ada 3 orang yang sedang berjalan menuju suatu tempat yang sangat jauh. Di sepanjang jalan mereka terlibat dalam percakapan yang sangat mendalam terkait apa yang paling penting dalam hidup ini. Nama dari ketiga orang itu ialah iman, pengharapan, dan kasih. Pak Iman berkata bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah iman. Ini yang membuat kita selalu hidup mengandalkan Tuhan. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan lain sebagainya. Pak Pengharapan berkata bahwa yang paling penting dalam hidup adalah pengharapan, yang membuat kita selalu optimis akan masa depan yang lebih baik dari hari ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, lalu tiba giliran Pak Kasih. Ternyata ia diam 1000 bahasa. Ia nampak enggan memberikan tanggapan. Ia nampak enggan menanggapi teman-temannya untuk memberikan pendapatnya. Namun, ia lebih memilih untuk menyiapkan beberapa potong roti dan keringan daging untuk dihangatkan di atas bara api yang menghangatkan mereka dari dinginnya udara malam. Lalu Ibu, Bapak, setelah semua masakan roti dan daging siap disajikan, Pak Kasih pun yang paling sibuk melayani 2 sahabatnya itu untuk makan dan minum sampai kenyang. Hingga mereka akhirnya tertidur lelap karena perjalanan yang panjang. Ibu, Bapak, kalau kita perhatikan kisah di awal tadi,
sekali lagi kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Kasih. Ia enggan berbicara banyak. Ia lebih memilih bekerja daripada sekadar bicara. Ia lebih memilih untuk menyibukkan dirinya menyiapkan makan dan minum untuk 2 sahabatnya. Rasanya apa yang dilakukan oleh Pak Kasih ini sungguh memberikan makna yang dalam tentang banyak hal. Pertama, apa yang utama dalam hidup ini? Tuhan memang penting, sangat penting. Masa depan juga penting. Tetapi dalam keadaan darurat, ibu bapa dan anak-anak yang kekasih, perbuatan kasih, menyiapkan makan, memberikan makan, jauh lebih penting untuk melanjutkan kehidupan. Yang kedua, dalam keadaan darurat, kelaparan, kesulitan, penderitaan terkadang bukan ribuan doa yang utama, tetapi tindakan nyata yang penuh kasih kepada orang lain. Apa yang dilakukan oleh Pak Kasih ini mengingatkan kita pada kata-kata Yesus, siapa yang menjadi terbesar, maka ia harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Siapa yang dimaksudkan oleh Yesus yang terbesar? Yang terbesar adalah Ia yang menunjukkan kasih kepada sahabat-sahabatnya, Ia yang peka, Ia yang peduli, Ia yang segera menolong. Ibu bapak dan anak-anak yang terkasih, perikop bacaan kita mau mengajak kita untuk melihat apa sih yang paling esensial atau apa yang paling mendasar dalam hidup ini. Ada orang yang berkata, uang paling mendasar dalam hidup ini. Ada juga orang yang mengatakan pangkat, kedudukan itu paling penting dalam hidup kita. Ada juga orang lain yang berkata, kepandaian itu penting dan paling mendasar dalam hidup ini. Rasanya semua jawaban ini tidak ada yang salah. Tetapi apakah itu yang paling mendasar? Jawabannya belum tentu. Nah, ibu bapak dan saudara dan adik-adik sekalian, sama halnya dengan adanya 3 kelompok pandangan orang terhadap wabah COVID-19 yang kita hadapi ini. Ada orang yang mengatakan peristiwa alam biasa, ada yang mengatakan ini ujian Tuhan, ada yang mengatakan ini hukuman Tuhan. Apakah ketiganya salah? Tidak juga. Namun apakah ketiganya benar? Ya tidak juga. Yang jelas ibu bapak dan saudara, masing-masing jawaban punya kebenarannya sendiri. Tetapi sekaligus tidak dapat menangkap seluruh yang sedang terjadi saat ini. Seolah-olah semua yang terkait pandemi hari ini diselimuti oleh misteri. Mungkin ibu bapak dan anak-anak yang terkasih, aspek misteri inilah yang kiranya terwakili oleh kata-kata dalam ayat 12. Gambar yang samar-samar dan tidak sempurna. Tentang apa yang sekarang terjadi terkait peristiwa hari ini. Bahkan kalau kita panjangkan terus, apa yang terjadi dengan keluarga saya, apa yang terjadi dengan suami saya, istri saya, anak saya, pekerjaan saya, hidup saya, dan semua yang serba tidak pasti hari ini, semua yang serba samar-samar di hari ini. Karena yang ada sekarang adalah apa yang ayat 12 katakan. Gambaran yang samar-samar dan tidak sempurna. Itu yang disebut sebagai sebuah misteri kehidupan. Namun demikian ibu bapa dan jemaat yang terkasih, Rasul Paulus hendak menolong kita untuk bertindak melampaui apa yang misteri itu dengan tindakan yang konkret, dengan tindakan yang nyata.
yaitu bertindak etis. Bahwa sekalipun semua yang terkait hari ini masih misteri, samar-samar, tidak sempurna, penuh rahasia, namun tetap ada yang bisa kita lakukan dengan pasti, yaitu kasih yang tidak berkesudahan pada ayatnya yang ke-8. Kasih yang tidak berkesudahan adalah kasih yang tidak pernah ditentukan oleh keadaan. Pandemi atau tidak pandemi, sehat atau sakit, sedang untung atau malang, apa yang namanya kasih sesuatu yang pasti dan dapat kita lakukan. Bahkan dalam keyakinan iman Paulus di ayat 13, ketika semua berakhir, dunia berakhir, maka yang tertinggal hanya satu saja. Bukan iman termasuk orang beriman mungkin, bukan pula pengharapan, tapi ayat 13 mengatakan kasih. Kasih adalah hal yang paling esensial dan penting dalam hidup kita. Kasih adalah hal yang paling mendasar dalam hidup ini. Dan kasih itu bukan teori, bukan sekadar bicara, omong-omong kosong belaka. Kasih juga bukan sekadar retorika atau ribuan kata-kata manis. Melainkan kasih itu adalah tindakan yang nyata, tindakan yang pasti. Kalau mau tetap dianggap ada, kalau mau tetap dianggap eksis, maka lakukanlah kasih kepada sesamamu. Ibu, bapak, dan saudara, dan anak-anak yang terkasih, pada waktu kita berdoa, hati kita dimurnikan. Dan kita dapat melihat Allah dalam diri saudara kita yang berkekurangan. Bila kita mengasihi mereka, kita masuk ke dalam hati Allah yang penuh dengan cinta kasih. Dan dipenuhi dengan damai dan sukacitanya sekarang dan seterusnya. Santa Teresa gemar mengutip sebuah ayat dalam Matius 25 ayat 40, di mana Tuhan berkata kepada kita, apapun yang kamu lakukan untuk orang yang paling kecil, paling hina, di antara mereka, di antara saudara-saudaramu, itu kamu melakukannya untuk aku. Kutipan dari pengadilan terakhir tersebut menjadi panggilan setiap kita untuk menemukan Allah pada orang lain, menemukan Allah pada jalan lain, menemukan Allah pada wajah sang lian. Seraya kita mau mengakui bahwa Allah seringkali mengambil jalan yang berbeda. Allah mengambil rute lain untuk mengenalkan siapa dirinya, memperkenalkan dirinya melalui orang-orang yang miskin, melalui orang-orang yang menderita, melalui sesama kita yang membutuhkan bantuan, melalui orang-orang di sekitar kita. Rasanya ibu bapak dan anak-anak yang terkasih, semua kita pasti punya pengalaman akan relasi dan cinta Allah dalam hidup kita. Semua kita merasakan dan menikmati cinta Allah dalam hidup kita. Namun yang menginti dan menentukan dalam hidup beriman Kristiani adalah bagaimana pengalaman kita yang dicintai oleh Tuhan itu ada dan hidup terus berlanjut dalam tindakan yang mencinta pada orang lain. Bahkan ibu bapak dan saudara, dalam rangka cinta kepada Allah, kedudukan manusia itu selalu darurat, sementara Allah selalu bisa ditunda. Saya mengingat refleksi mistikus Jerman Meister Eckhart
yang pernah mengatakan, ketika aku sedang berdoa, tiba-tiba rumahku diketuk-ketuk orang miskin. Sambil memohon belas kasihan, meminta kepadaku semangkuk sup karena ia kelaparan. Maka yang harus aku lakukan adalah meninggalkan doaku dan memperhatikan serta memberikan sup itu kepada orang miskin tadi. Ibu, bapak, dan saudara, katanya Tuhan bisa ditunda, tetapi manusia tidak bisa ditunda. Urusan manusia selalu darurat. Jadi jelaslah bahwa cinta kita pada Tuhan tidak diperlawankan dengan cinta kita kepada sesama. Malah cinta kita yang mendalam kepada Tuhan itu justru akan semakin nyata pada cinta kita kepada sesama. Tuhan memberkati firman-Nya di antara kita. Amin.